Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media sekalian yang saya hormati, sehubungan dengan program migrasi siaran televisi analog ke digital dan penghentian siaran televisi analog yang kita kenal dengan analog switch off atau ASO, serta rencana ASO di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek yang direncanakan tanggal 5 Oktober 2022. Bersama ini saya sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, melalui surat nomor 021-KS-IST-IST-9 tanggal 28 September 2022 yang ditandatangani oleh Ketua Asosiasi Televisi Swasta Indonesia atau ATVSI Bapak Safril Nasution, dan juga ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal ATVSI Bapak Gilang Iskandar, Direktur RCTI Kanti Mirdiati, Direktur Utama SCTV Pak Sutanto Hartono, Direktur Utama MNC TV Bapak Sang Nyoman Suisma, dan Direktur Antv Bapak R. Denny Juliarto, Direktur TV One Ahmad Rahadian Widarmana, serta Direktur Utama Trans TV dan Trans 7 Atik Nur Wahyuni, serta Direktur Utama Global TV Henry Suparman. ATVSI dan direksi lembaga penyiaran swasta tersebut di atas meminta agar ASO Jabodetabek tanggal 5 Oktober 2022 diundurkan atau dibatalkan dan selanjutnya dapat dilaksanakan serentak pada tanggal 2 November 2022 sebagaimana wilayah siaran lainnya di Indonesia. Atas permintaan tersebut, maka ASO Jabodetabek ditunda dan akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 2 November 2022 pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. ATVSI dan LPS yang bersangkutan menyatakan kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan seluruh langkah-langkah persiapan teknis ASO pada 2 November 2022 melalui sosialisasi yang masif, pendistribusian STB bagi rakyat miskin, dan instalasi pada perangkat TV masyarakat yang berhak untuk mendapatkan STB dimaksud. Rekan-rekan media sekalian, perkembangan digitalisasi penyiaran dan persiapan ASO menuju 2 November 2022 dapat disampaikan sebagai berikut. 1. Migrasi siaran televisi analog ke digital dilakukan di 112 wilayah siaran yang meliputi 341 daerah administratif kabupaten kota di seluruh Indonesia. Saat ini 90 wilayah siaran wilayah layanan sudah disiapkan infrastruktur multiplexing sehingga masyarakat setempat sudah bisa beralih ke siaran televisi digital. Lembaga penyiaran yang sudah melakukan migrasi ke siaran digital atau simulcast yaitu 556 lembaga TV dan 693 pemegang izin siaran analog. Yang kedua, untuk 22 wilayah layanan yang belum mendapat siaran digital, saat ini sedang dilakukan pembangunan multiplexing oleh LPP TVRI yang dibiayai oleh dana APBN dan diharapkan selesai tepat waktu. Yang ketiga, telah terdapat 45 produsen perangkat set-top box dalam negeri yang memproduksi 70 tipe set-top box untuk memenuhi kebutuhan STB masyarakat. Hingga saat ini ASO telah dilakukan di 18 wilayah layanan yang mencakup 40 kabupaten kota, sehingga masih akan dilakukan ASO di 94 wilayah layanan lainnya. Yang keempat, manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat dari program ASO tersebut berupa siaran TV yang lebih bersih dan lebih jernih, serta lebih banyak pilihan program siaran dibandingkan dengan siaran TV siaran analog. Hal tersebut dimungkinkan karena pemanfaatan kanal frekuensi yang lebih efisien
melalui infrastruktur multiplexing. Penyelenggaraan penyiaran menjadi lebih efisien dan konten siaran juga akan menjadi lebih beragam. Perlu juga kami sampaikan bahwa sesuai studi Boston Consulting Group BCG tahun 2017, ASO akan memberikan dampak multiplier efek dan dampak perekonomian antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah penambahan 181.000 kegiatan usaha baru. Yang kedua adalah penciptaan 232.000 lapangan kerja baru. Yang ketiga, peningkatan penerimaan negara dalam bentuk pajak dan PNBP sebesar 77 triliun dan kontribusi pada produk domestik bruto PDB sebesar 443,8 triliun rupiah. Dampak multiplier ekonomi dan sosial lainnya bagi masyarakat di sektor pendidikan, kesehatan, dan UMKM. Mengingat Indonesia dan dunia tengah melakukan transformasi digital secara besar-besaran, maka dampak multiplier efek dari digitalisasi penyiaran akan jauh lebih besar dibandingkan dengan studi BCG yang telah dilakukan pada tahun 2017 tersebut. Kami akan melakukan analisa dan studi lanjutan terhadap manfaat multiplier efek dari digitalisasi penyiaran Indonesia yang diyakini manfaatnya akan jauh lebih besar lagi. Selanjutnya, mari kita berkolaborasi menyukseskan ASO agar layanan penyiaran digital bagi masyarakat lebih berkualitas dan bervariasi guna mewujudkan Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Terima kasih. Baik, saya kira cukup ya penjelasan dari kami. Hadir bersama saya Pak Dirjen IKP, bukan sebelah kanan dulu, ke Pak Bu Niken, staf khusus Menteri Kominfo, dan sebelah kiri saya adalah Pak Sekjen ATVSI Bapak Gilang Eskandar dan Direktur Penyiaran Pak Geri. Pak Geri, silakan apabila ada hal-hal yang mau ditanyakan, 1-2 pertanyaan silakan. Monggo. Kiri dulu ya, Mbak, silakan Pak. Halo Pak Ismail, selamat sore. Saya Natisha dari Antara. Pak, mungkin bisa disebutkan untuk ASO Jabodetabek distribusi set-top box ke masyarakat sudah berapa unit ya Pak? Itu saja Pak, terima kasih. Baik, dari 400.000 lebih ya, angka pastinya saya nggak hafal. 460.000 data rakyat miskin yang kami peroleh dari pemerintah daerah itu sudah terdistribusi 90% lebih, Pak, untuk masyarakat di Jabodetabek. Sisanya ini masih terus berjalan dan umumnya ya itu masalah klarifikasi data dan sebagainya di masyarakat. Jadi 96,4% dari 462.038 rumah tangga itu yang sudah terdistribusi. Baik, ada lagi? Silakan. Iya Pak, Akhir Nasution dari TV One Pak. Mungkin boleh jelaskan Pak kenapa ATVSI belum siap untuk melaksanakan migrasi pada bagus nih pertanyaan. Silakan Pak Gilang dijelaskan mengapa ATVSI. Oke, terima kasih. Memang ATVSI menyampaikan surat kepada Pak Menteri Kominfo. Salah satu alasan penundaan itu adalah kondisi real yang ada, kondisi objektif yang ada di masyarakat kita. Data Nielsen tanggal 27 September 2022 menunjukkan dari populasi pemirsa televisi di Jabodetabek 21 juta itu baru yang FTA ya, yang FTA itu 26%, sekitar 7,2 juta. Tapi kalau plus yang pay TV, yang digital ready itu sekitar 40%. Nah, apapun kondisi ini artinya kita memerlukan waktulah paling tidak 1 bulan ini untuk menggencarkan bersama Kominfo secara masif sosialisasi supaya masyarakat segera beralih dengan cara memiliki set-top box atau pesawat televisi penerima siaran digital. Itu kondisi realnya yang terjadi. Kenapa kita mengusulkan toh waktunya juga dari Oktober ke November tidak sampai 1 bulan. Ya lebih baik waktu ini kita manfaatkan untuk menggencarkan sosialisasi dan kita punya waktu sedikit.
Nah, kemudian kita fokus ke tanggal 2 November. Ada lagi? Ya Pak, saya Agus dari Detik. Pak, kan tadi untuk set-top box Jabodetabek, untuk nasional sendiri distribusi set-top box-nya udah sejauh mana? Dan persiapannya masyarakatnya bagaimana, mengingat Jabodetabek aja masih kesiapannya masih rendah. Apakah 2 November itu bakal tepat waktu atau bagaimana? Itu tantangan berikutnya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Karena ini memang sifatnya tantangan, jadi tentu kami akan menjawab tantangan itu dengan semaksimal mungkin ya. Jadi tadi sudah kami sampaikan bahwa ATVSI dan para LPS sudah berkomitmen untuk melaksanakan ASO ini pada tanggal 2 November 2022 sesuai amanat Undang-Undang Cipta Kerja. Tentu dalam waktu yang singkat ini kami akan bekerja keras semaksimal mungkin untuk terutama memberikan informasi dan sosialisasi yang masif kepada masyarakat agar fokusnya tidak hanya STB masyarakat yang tidak mampu, tapi masyarakat yang mampu pun bisa membeli STB sejak sekarang. Jadi itu yang sekarang sedang digencarkan oleh teman-teman ATVSI. Namun pembagian STB sendiri tetap berjalan sesuai dengan rencana. Kami akan menindaklanjuti sesuai dengan yang ada, baik itu yang ada merupakan komitmen pemerintah maupun komitmen dari teman-teman ATVSI. Cukup ya. Tambahan Pak, untuk data distribusi yang STB-nya ada nggak Pak? Berapa? Dan datanya apakah masih 6,7 atau ada perubahan Pak? Ya. Sejauh ini masih datanya 4,2 juta yang menjadi komitmen dari semua ATVSI atau penyelenggara MUX, dan sisanya ada 1 juta yang menjadi komitmen dari pemerintah. Itu data yang ada. Pak, tambahan Pak, izin Fani Ya. dari Metro TV Pak, bentuk sosialisasi yang dilakukan itu seperti apa sih Pak? Kan masih banyak masyarakat yang belum tahu apa sih untuk perpindahan dari analog ke digital, karena seperti di kampung itu juga banyak masyarakat yang masih bingung harus kemana, dan apakah itu pembagiannya dari kelurahan dibagikan secara langsung atau nanti juga ada penyuluhan, yuk kita pindahnya itu seperti apa, bisa dijelaskan? Terima kasih. Untuk sosialisasi, kami melakukan sosialisasi melalui berbagai platform kerjasama dengan berbagai media, baik media mainstream, radio, televisi, media digital, media cetak, kemudian juga melalui media sosial, melalui berbagai platform media sosial, dan juga melalui media luar ruang. Baik itu ada baliho maupun spanduk, dan juga seperti pertunjukan rakyat ini kita lakukan dari kota ke kota khususnya untuk masyarakat pedesaan. Selain juga webinar, jadi kita bekerja sama dengan berbagai stakeholder, mulai dari masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama maupun dari anggota DPR dan berbagai komunitas masyarakat. Demikian, terima kasih. Mohon izin, satu lagi Bapak Ibu. Saya Chandra dari cnnindonesia.com. Ini sudah berkali-kali kita mengundur hajat negara besar kita ini ya. Jika nanti 2 November tidak lagi diselenggarakan ASO, ini berarti analog masih bisa berjalan apa enggak? Siaran analognya. Terus jika misalkan telat lagi, akan seperti apa sih Pak ke depannya? Terus kedua, ini izin siaran berarti udah gratis ya Pak ya? Atau gimana sih Pak? Apa sudah ada pagunya dari setiap stasiun televisi terhadap penyiaran yang nantinya membayar kepada penyelenggara multiplexing? Karena yang seperti yang digugat oleh Lombok TV kepada Mahkamah Agung itu kan perkara itu Pak, biaya sewa ya Pak ya. Nah ini seperti apa ya Pak? Baik, terima kasih. Mengenai masalah pengunduran Jabodetabek ini sudah kami jelaskan kan tadi di siaran pers yang kami sampaikan, bahwa ini Kominfo sebenarnya merencanakan tanggal 5 Oktober ini. Namun karena mengingat usulan dari teman-teman ATVSI dan mempertimbangkan berbagai hal yang sudah disampaikan, salah satunya alasannya tadi oleh Pak Gilang,
Itulah yang kemudian diputuskan, kita sepakati untuk diundur sampai 2 November. Mengenai 2 November ini tanggal yang ada tercantum di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi tentu kita akan menjalankan amanat sesuai dengan undang-undang tersebut. Yang kedua terkait dengan tadi mengenai tarif sewa dan sebagainya, ini sedang kami pelajari karena sampai sekarang kami belum menerima keputusan dari MA yang disampaikan, yang kita terima dari media. Jadi belum ada relasi resminya yang kami terima, sehingga tentu setelah kita terima kita akan mempelajari dan mengantisipasinya dengan langkah-langkah yang diperlukan. Kami menghormati apapun keputusan yang sudah ditetapkan oleh MA tadi. Terima kasih. Pak, satu lagi Pak, boleh? Ya. Kalau soal waktu kan ini udah dari 2 tahun yang lalu ya Pak untuk penandatanganan Undang-Undang Cipta Kerja dan harusnya sudah direncanakan. Nah, bagaimana sih Pak untuk memastikan komitmen dari ATVSI untuk keberlangsungan ASO di 2 November mendatang Pak? Ya, sudah kami sampaikan tadi bahwa ini rapat terakhir kemarin sudah diselenggarakan, dipimpin langsung oleh Pak Menteri. Komitmen itu sudah kami dengar. Jadi semua TVSI berkomitmen untuk menyelenggarakan ASO pada tanggal 2 November 2022.